Hai, oke, ketemu lagi di channelnya Bu Deno. Kali ini Bu Deno akan membahas masalah materi pembulatan suatu bilangan di kelas 4 SD. Jadi materi ini tuh biasanya gabung sama materi penaksiran. Jadi dalam subbab yang sama. Jadi judulnya itu biasanya materi pembulatan dan penaksiran. Tapi saya nggak mau membahas penaksirannya sih, saya bahas satu aja ya, pembulatan suatu bilangan. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian like, dan jangan lupa untuk share kalau menurut kalian materi ini bermanfaat. Share ke teman-teman, mau grup keluarga, mau grup geng ya, grup tetangga. Oke, share sebanyak-banyaknya. Oke, pertama-tama yang harus kalian pahami itu pembulatan itu ada 3 macam. Jadi ada kepuluhan terdekat, yang kedua itu ada pembulatan ke ratusan terdekat, dan yang terakhir itu pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, saya akan bahas ketiga-tiganya. Tapi sebelum saya membahas ketiga-tiganya, untuk materi pembulatan ini kalian harus paham yang namanya nilai tempat suatu bilangan. Jadi nilai tempat suatu bilangan itu, sebentar saya ambil ballpointnya warna hijau. Oke, jadi kalau misalnya saya kasih contoh, saya punya bilangan A ya. A ini adalah suatu bilangan. Ini adalah satuan ya. Jadi karena dia cuma terdiri dari satu bilangan, dia nilai tempatnya ini satuan. Nah, kalau misalnya ini ada dua, jadi ada dua bilangan di sini, yang paling belakang ini adalah satuan, yang depan ini adalah puluhan. Yang ketiga, misalnya saya punya bilangan yang terdiri dari 3 angka. Yang terakhir di sini adalah satuan, yang kedua di sini adalah puluhan, dan yang terakhir di sini adalah ratusan. Kemudian saya kalau punya 4 bilangan ya, A, B, C, D. Jadi yang terakhir di sini adalah satuan, di sini adalah puluhan, yang di sini adalah ratusan, dan yang di sini adalah ribuan. Oke, jadi ini aja sih yang harus kalian pahami ya. Saya kasih oke. Kalau misalnya kalian paham nilai suatu tempat suatu bilangan, satuannya mana, puluhannya mana, ratusannya mana, ribuannya mana, insya Allah nanti mudah untuk materi pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat maupun ribuan terdekat. Oke, langsung saja ya, saya mau pakai ballpoint warna ungu saja. Oke. Jadi yang pertama-tama pembulatan ke puluhan terdekat. Jadi kalau misalnya bilangan satuannya di sini ya, satuannya. Nah, ini berarti yang harus digarisbawahi. Satuannya itu kurang dari 5 ya. Nilai satuannya kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah. Kurang dari 5 itu bilangan berapa saja? Ya 1, 2, 3, 4 itu bilangan yang kurang dari 5. Kemudian kalau satuannya itu lebih dari atau sama dengan 5. Lebih dari atau sama dengan 5 itu berarti bilangan berapa saja, Bu? 5 itu termasuk 6, 7, 8, 9. Nah, itu ya. Itu bilangan yang lebih dari atau sama dengan 5. Itu nanti dibulatkan ke atas. Oke, sip ya. Jadi contoh, saya punya bilangan 67.
Coba deh bilangan ini bulatkan ke puluhan terdekat. Misal pertanyaannya seperti itu. Kalau kita disuruh membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, ini kan puluhan ya. Jadi 67 di sini itu dia adalah bilangan puluhan ya. Jadi yang 7 ini adalah satuan, yang 6 di sini adalah bilangan puluhan. Jadi disuruh membulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kita patokannya ambil yang nilai satuannya. Satuannya itu yang paling belakang, yang 7. Nah, 7 ini kita harus melihat yang ada di sini. Dia 7 itu termasuk kurang dari 5 atau lebih dari 5. Nah, ternyata 7 itu kan lebih dari 5, otomatis dia dibulatkan ke atas. Puluhan dibulatkan ke atas itu berarti 60-nya atau 70-nya. Kalau dibulatkan ke atas berarti bukan ke 60, tapi lebih menjadi ke 70. Oke, contoh yang kedua misalnya saya punya bilangan 43. Kalau kita lihat di sini, oke, 3-nya di sini adalah satuan, 4-nya di sini adalah puluhan. Nah, kita yang dilihat patokannya itu yang satuannya ya. Satuannya kan 3. 3 ini termasuk bilangan yang kurang dari 5 atau lebih dari 5. Ternyata 3 ini termasuk bilangan yang kurang dari 5, sehingga dia harus dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, otomatis dia menjadi 40. Tapi kalau pembulatan ke atas nanti jadinya 50 ya. Itu kalau pembulatan ke atas. Berhubung ini 3 itu merupakan bilangan yang kurang dari 5, otomatis dia jadi pembulatan ke bawah menjadi 40. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, kalau pembulatan ke ratusan terdekat, itu yang dijadikan aturan untuk membulatkan, lihat nilai puluhannya. Oke, lihat nilai puluhannya. Atau dengan kata lain, kalau ratusan itu kan berarti terdiri dari 3 angka. Perhatikan 2 angka terakhirnya, atau dengan kata lain ini disebut nilai puluhannya ya. Kalau misalnya nilai puluhannya itu kurang dari 50, siapa saja bilangan yang kurang dari 50? Ya 0, 1, 2, 3 sampai 49 yaitu kurang dari 50. Maka aturannya nanti harus dibulatkan ke bawah. Oke, saya tulis. Kalau nilai puluhannya nanti lebih dari atau sama dengan 50, jadi 50 boleh, lebih dari 50 juga boleh, yaitu 51, 52, 53, 54. Nah, itu kan namanya lebih dari 50 ya. Itu nanti harus dibulatkan ke atas. Oke, sip. Nah, contoh. Oke, saya kasih contoh di sini, saya ganti warnanya hijau. Contoh saya memiliki bilangan yang pertama yaitu 234. Oke, kita lihat nilai puluhannya. Nilai puluhannya di sini atau 2 angka terakhir. 2 angka terakhir itu kan ya 34. Nah, 34 ini adalah bilangan yang notabene dia kurang dari 50. Otomatis harus kita bulatkan ke ratusan di bawahnya, yaitu 200. Kalau misalnya di atasnya dibulatkan ke atas itu menjadi 300. Tetapi karena 2 angka terakhirnya ini kurang dari 50, berarti kita bulatkan ke bawah menjadi 200. Nah, gampang toh? Nah, sekarang kalau misalnya saya punya bilangan yang kedua 389. Wah, maknyus ini. Kita perhatikan 2 angka terakhirnya yaitu 89. 89 itu kan bilangan yang lebih dari 50. Berarti harus kita bulatkan ke atas. Menjadi berapa? 300 atau 400? 400 yang benar ya. Jadi pembulatan ke atasnya menjadi 400. Kalau
pembulatan ke bawahnya menjadi 300, tapi bukan itu yang kita minta ya. Jadi kita mintanya pembulatan ke atas karena dua angka terakhirnya yaitu 89, yaitu lebih dari 50. Sampai di sini paham atau belum? Kalau paham, tulis di kolom komentar paham. Kalau belum paham, tulis belum paham, Bu. Oke. Nanti akan saya bantu dijawab di kolom komentar. Terakhir yaitu pembulatan ke ribuan terdekat. Mana yang harus kita jadikan patokan kalau kita diharuskan membulatkan ke ribuan terdekat? Ya tentunya kita lihat bilangan ratusannya. Atau dengan kata lain, cara mudah lebih menghafalnya yaitu 3 angka ya, 3 angka terakhir itu yang dijadikan patokan. Jadi misalnya di sini ada bilangan ratusannya itu kurang dari 500. Kurang dari 500 ya, maka nanti harus dibulatkan ke bawah. Kalau bilangannya ratusannya itu lebih dari atau sama dengan 500, jadi 500 boleh, 501 boleh, 502 boleh, 670 Bu juga boleh, itu kan bilangan yang lebih dari 500. 780 Bu boleh, itu kan bilangan yang lebih dari 500. Jadi kalau ketemu bilangan ratusan yang seperti itu, nanti dia harus dibulatkan ke atas. Oke, sampai sini paham toh? Nah, sekarang saya kasih contoh. Contohnya misalnya saya punya bilangan 1237. Nah, karena di sini disuruh untuk bulatkan ke ribuan terdekat. Bulatkan ke ribuan terdekat berarti yang dijadikan patokan adalah ratusannya atau 3 angka terakhir. 3 angka terakhirnya yaitu 237. Sekarang saya tanya, 237 tak kasih warna di sini. 237 itu bilangan yang kurang dari 500 atau lebih dari 500? Ya pasti kurang dari 500 ya. Jadi karena dia kurang dari 500, jadi dia harus dibulatkan ke bawah. Menjadi berapa hasilnya? Yaitu 1000. Nah, tapi beda nih kalau saya punya soal yang seperti ini. 8000. Salah. Saya ganti warna hijau dulu. Oke. 8529. Nah, mantap nih. Tolong bulatkan ke ribuan terdekat. Maka tetap saja yang harus kita jadikan patokan adalah nilai ratusannya. Nilai ratusan atau 3 bilangan terakhir. 3 bilangan terakhirnya yaitu 529. 529 ini, nah 529 ini adalah bilangan yang lebih dari 500. Sehingga dia harus dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti nilainya menjadi 8000. Kok 8000 dibulatkan ke atas ya? Berarti menjadi 9000. Nah, saya sampai lupa gitu ya. Nah, jadi kalau dibulatkan ke atas menjadi 9000, kalau dibulatkan ke bawah menjadi 8000. Kenapa sih di sini dimaksudkan yaitu ribuan terdekat? Nah, jadi ribuan terdekat ya berarti yang paling dekat antara 8000 dengan 9000. Jadi kalau misalnya bulatkan ke atas, ya berarti ya nggak sampai 10.000 atau 12.000, tapi cuman naik satu tingkat saja, 1000-an. Dari 8.000 naik satu tingkat menjadi 9.000. Itu yang namanya terdekat. Jadi lonjakannya itu tidak terlalu jauh sampai mencolot sampai 10.000 atau 12.000, tidak ya. Oke, itu saja materi dari saya tentang pembulatan suatu bilangan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten selanjutnya.